Selamat berjumpa kembali para siswa kelas 10 SMA Katolik Santo Stanislaus Surabaya. Harapan saya kamu tetap semangat dan sehat selalu sehingga bisa mengikuti rangkaian MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah ini dengan sebaik-baiknya sehingga pada akhirnya nanti kamu bisa mengikuti seluruh proses kegiatan di sini juga dengan lancar. Pada sesi pertama hari pertama ini saya akan menjelaskan tentang visi, misi, dan keutamaan dari sekolah ini. Sebelumnya saya akan jelaskan tentang kepanjangan dari SMAKSTA. SMAKSTA itu kepanjangan dari SMA Katolik Santo Stanislaus. Mari kita sosialisasikan istilah ini sehingga semakin dikenal oleh masyarakat luas. SMA Katolik Santo Stanislaus Surabaya di bawah naungan Yayasan Yohanes Gabriel Perwakilan II Surabaya. Sekolah ini berdiri tahun 1982, 38 tahun silam, atas prakarsa dari pastor kepala paroki Kristus Raja saat itu, beserta beberapa cendekiawan atau sarjana Katolik yang peduli dengan dunia pendidikan. SMAKSTA berlokasi di Jalan Kalijudan nomor 2533 Surabaya. Kesempatan ini saya akan jelaskan tentang visi sekolah ini. Visi itu adalah gambaran, cita-cita, harapan, apa yang mau dicapai, apa yang mau diharapkan dari sekolah ini. Nah, SMA Katolik Santo Stanislaus Surabaya memiliki visi unggul dalam kepribadian, optimal dalam intelektual. Unggul itu berarti lebih, ya, bukan sekedar ada tapi lebih dari yang lain. Kepribadian dipahami, diartikan sebagai karakter seseorang, karakter yang baik. Optimal itu artinya dia maksimal dalam mengembangkan intelektualnya, segi otaknya. Maka cita-cita, harapan dari sekolah ini adalah bagaimana seorang yang tamat dari sini, mengikuti proses di sini, berproses di sekolah ini, itu memiliki karakter yang baik, sekaligus dia mengoptimalkan intelektualnya untuk proses di sini. Sehingga pada akhirnya ia menjadi seorang yang baik secara kepribadian, tapi juga baik secara intelektual. Harapannya dia bisa berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Misi adalah bagaimana cara mencapai visi atau tujuan cita-cita tersebut. Ada 4 misi yang dikembangkan, yang dilakukan di sekolah ini. Yang pertama adalah menyelenggarakan proses pembelajaran yang aktif, efektif, efisien, dan menyenangkan. Aktif artinya adalah bagaimana baik guru maupun siswa peserta didik memiliki keaktifan dalam berproses. Kalau hanya guru saja yang aktif dan siswa pasif, itu bukan proses pembelajaran. Yang ada monolog dan tentu tidak menyenangkan. Efektif itu bagaimana dengan waktu yang tersedia tetapi mencapai hasil yang maksimal. Tujuan apa yang mau diproses itu bisa tercapai. Efisien hampir sama. Bagaimana waktu yang digunakan itu semaksimal mungkin dengan sebaik-baiknya. Proses ini bisa dijalan dengan baik sehingga bisa menyenangkan. Maka proses pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar itu menjadi sesuatu yang menarik, yang menggairahkan baik bagi guru maupun siswa yang mengikutinya. Untuk itu dua-duanya perlu aktif. Sedangkan misi yang kedua adalah menanamkan nilai-nilai tanggung jawab, disiplin, jujur, dan religius. 4 ini yang akan ditanamkan terus-menerus di sekolah ini. Yang ketiga adalah melaksanakan bimbingan dan pendampingan secara efektif dan efisien. Kami ingin mengedepankan pendekatan secara pribadi, personal, pendampingan, didampingi, dibimbing, sehingga setiap peserta didik siswa di sini didampingi dalam prosesnya, terutama untuk para siswa yang mengalami kesulitan
entah itu dalam mengikuti proses pembelajaran maupun dalam pergaulannya. Harapannya supaya cita-citanya bisa terwujud tercapai di sini. Maka didampingi oleh guru BK, wali kelas, kesiswaan, atau Bapak Ibu guru yang lain. Sedangkan misi yang keempat adalah membantu siswa untuk mengenali potensi dirinya agar dapat berkembang secara optimal. Seseorang itu perlu mengenal siapa dirinya, apa yang ada pada dirinya, potensinya. Sehingga dengan demikian dia mampu mengembangkan di sini dengan semaksimal mungkin, terutama kelebihan dirinya itu. Sehingga dia bisa memampukan untuk menerima dirinya juga apa adanya. Itu 4 misi yang akan kita jalankan di sekolah tercinta ini. Yang berikutnya akan saya jelaskan tentang nilai-nilai keutamaan semesta. Ada 4 nilai keutamaan. Yang pertama adalah tanggung jawab. Tanggung jawab adalah ciri seorang yang sudah dewasa. Tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap sesama kita. Orang tua, teman, guru, dan sebagainya. Tanggung jawab terhadap alam semesta. Tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana seorang itu memiliki rasa tanggung jawabnya sebagai pelajar, sehingga dia bisa menggunakan waktu dengan baik untuk belajar sebaik-baik mungkin, guna menyiapkan masa depannya. Sedangkan nilai keutamaan yang kedua adalah disiplin. Disiplin itu bisa juga diartikan dengan tertib diri. Bagaimana seseorang itu menata dirinya sedemikian rupa, sisi waktunya bisa tepat waktu, sisi ketentuan sesuai dengan aturan, norma yang berlaku, baik itu tata tertib yang ada di sekolah, entah itu juga norma aturan yang berlaku baik di masyarakat umum, di perjalanan, atau juga di agama masing-masing. Dan nilai ini sangat mendasar untuk kita lakukan. Saya yakin, percaya kalau orang memiliki rasa disiplin tinggi, tertib diri, maka apapun yang dia capai itu bisa, apapun yang dia cita-citakan itu bisa dicapai, bisa terwujud. Nilai keutamaan ketiga adalah jujur. Nah, ini paling sulit untuk kita lakukan dan banyak orang tidak jujur di Republik ini. Tetapi bukan tidak mungkin kita lakukan. Pertama, jujur pada diri sendiri, kemampuan diri, jujur kepada masyarakat, jujur kepada Tuhan. Satu antara kata dan tindakan. Sedangkan nilai keutamaan keempat adalah religius. Religius ini dipahami sebagai kita memiliki Tuhan. Kita percaya ada yang di atas kita lagi. Kita percaya ada pengatur semesta ini. Kita percaya bahwa kita ada karena ada yang mengadakannya. Apapun iman dan keyakinan kita. Jadi bagaimana kita melihat setiap proses, setiap aktivitas, setiap peristiwa hidup kita ini dalam kerangka iman keyakinan kita. Bahwa apa yang kita lakukan itu bermakna dari sudut iman dan keyakinan kita. Maka mari kita bersama-sama menghidupi, mewujudkan nilai visi kita, yakni unggul dalam kepribadian, optimal dalam intelektual. Lalu juga kita mewujudkan misi kita tadi, pembelajaran yang baik, menyenangkan, mau didampingi, mau dibimbing. Lalu berikutnya juga mau mengembangkan potensi yang dimiliki dengan maksimal. Dengan memiliki rasa tanggung jawab, memiliki rasa disiplin, memiliki kejujuran, dan juga memiliki iman, kepercayaan religius yang baik. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan, cita-cita, dan nilai-nilai yang dikembangkan di sini. Saya percaya tidak ada yang tidak bisa. Yang penting memiliki niat dan tekad yang sama. Itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kamu kembangkan lagi lebih lanjut. Mungkin juga mengerjakan tugas atau aktivitas lain untuk memperdalam materi ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita.